warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Widya Rarasati dengan NPM 2311080132 dengan rekan saya Rahma Oktaviana dengan NPM 2311080102. Saya Bella Vista Kirana dengan NPM 2311080021. Di sini kami akan mempresentasikan video dengan judul materi komunikasi antar budaya yang efektif. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Nah, perlu kita ketahui, komunikasi antar budaya adalah proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks tim multikultural, komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama yang menghindari kesalahpahaman. Nah, yang pertama ini ada fungsi komunikasi pada tim multikultural. Yang A, ada koordinasi tugas, yaitu mengatur dan menyelaraskan pekerjaan antara anggota tim yang berasal dari budaya berbeda. Yang B, penyampaian informasi, memastikan bahwa informasi penting disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua anggota, terlepas dari perbedaan bahasa atau gaya komunikasi. Yang C, membangun hubungan, yaitu membentuk kepercayaan dan pengertian antar anggota tim yang berbeda budaya. Yang D, penyelesaian konflik, mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi konflik akibat perbedaan nilai dan norma budaya. Yang kedua, sebuah model komunikasi, model Shannon-Weaver tahun 1949. Model ini menjelaskan proses komunikasi sebagai aliran linier. Yang pertama ada sender, yaitu mengirim pesan. Yang kedua ada encoder atau mengkode pesan. Yang ketiga ada channel atau saluran komunikasi. Yang keempat ada noise atau gangguan. Yang kelima ada decoder atau penerjemah pesan. Yang keenam ada receiver atau penerima pesan. Yang ada feedback atau umpan balik. Dalam konteks multikultural, noise bisa berupa perbedaan bahasa, nilai, norma, atau gaya komunikasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rahma Oktaviana. Kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu komunikasi formal dan informal. 1. Komunikasi formal yaitu bersifat resmi, biasanya mengikuti hierarki organisasi atau rapat, memo, email, resmi, laporan kerja. Kalau komunikasi informal yaitu terjadi secara spontan, biasanya tanpa struktur resmi seperti obrolan santai, pesan singkat, dan diskusi ringan. Dalam tim multikultural, komunikasi informal sangat penting untuk membangun keakraban dan memahami latar belakang budaya satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada struktur komunikasi yang digunakan oleh tim. Struktur ada 3, salah satunya ada struktur sentralisasi, yaitu komunikasi berpusat pada pemimpin atau koordinator, cocok untuk tim dengan perbedaan bahasa yang mencolok. Yang kedua yaitu struktur desentralisasi, yaitu semua anggota bebas berkomunikasi satu sama lain, cocok untuk tim yang sudah solid dan saling memahami. Yang ketiga yaitu struktur jaringan. Struktur ini menggunakan media atau platform komunikasi seperti Slack, Teams, Zoom, atau untuk menyatukan komunikasi tim global. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk rekan saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bella Vista Kirana. Kepada Bella Vista Kirana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya sampaikan materi yang kelima, cara komunikasi. Yang pertama itu ada verbal, melibatkan bahasa lisan dalam tim multikultural, penting untuk berbicara dengan kejelasan. Yang kedua ada nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penting untuk memahami perbedaan budaya terkait bahasa tubuh. Yang ketiga ada visual, penggunaan gambar,
grafik, diagram untuk menyampaikan informasi secara universal. Kemudian materi yang ke-6, tim virtual dan komunikasi. Dalam tim virtual yang tersebar secara geografis, yang pertama, gunakan platform komunikasi digital seperti Zoom dan Google Meet. Kedua, tentukan waktu komunikasi yang jelas, seperti memperhitungkan zona waktu. Yang ketiga ada gunakan dokumen kolaboratif. Yang keempat, pastikan NIKET atau etika internet diikuti oleh semua anggota. Yang terakhir, lakukan check-in rutin untuk menjaga konektivitas emosional dan produktivitas. Kemudian materi yang terakhir, pertimbangan mengenai budaya komunikasi tim. Yang pertama itu ada high context versus low context culture. Ada high context, yaitu komunikasi tidak langsung, lebih banyak isyarat nonverbal. Kemudian low context. Yang materi yang kedua ada individualisme versus kolektivisme, yaitu tim dari budaya individualis, lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat. Kemudian budaya kolektif cenderung menghindari konflik langsung. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Budaya hierarkis mungkin menunggu keputusan dari atasan. Budaya egaliter lebih terbuka untuk diskusi demokratis. Kemudian yang terakhir, etika komunikasi. Misalnya, menyela saat orang lain berbicara bisa dianggap tidak sopan di beberapa budaya, tapi biasa di budaya lain. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.